Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat-sahabat mudaku, adik-adik, mahasiswa yang saya banggakan, melihat fenomena dakwah di Indonesia, tidak ketinggalan di daerah kita Kalimantan Selatan, khususnya masyarakat Banjar, nampaknya ceramah-ceramah agama yang di situ ada humornya, biasanya banyak peminatnya, banyak jamaahnya. Hal ini karena masyarakat kita memang senang humor. Nah, dalam video ini kita akan mencoba membahas bagaimana humor dalam dakwah. Apa itu humor? Humor adalah sesuatu yang lucu, baik itu dari ucapan, cerita, gerak-gerik, atau kelakuan seseorang yang membuat orang lain tertawa. Paling tidak, orang akan tersenyum. Dalam kaitannya dengan dakwah, seringkali kita menyaksikan banyak penceramah-penceramah yang menyelipkan humor dalam ceramahnya. Karena memang dalam ceramah agama, humor merupakan bagian dari rangkaian retorika. Terkadang tanpa humor, ceramah agama akan terasa gersang. Kendati demikian, kunci suksesnya ceramah bukanlah terletak pada humornya. Humor dalam ceramah agama, ibarat dalam masakan, hanyalah sekedar bumbu penyedap masakan. Kesuksesan ceramah bukanlah diukur dari sorak-sorai, gemuruhnya tepuk tangan, atau banyaknya pendengar yang tertawa, tetapi diukur sampai di mana jamaah itu bisa memahami dan mengamalkannya. Dalam ceramah agama, sebenarnya humor hanya upaya menarik perhatian jamaah untuk mengatasi kejenuhan. Jamaah biasanya mudah sekali terpengaruh, mudah sekali jenuh, atau beralih perhatiannya ke arah lain. Nah, di sini seorang penceramah harus bisa berusaha terus-menerus agar perhatian orang jangan sampai melemah. Dalam menyampaikan dakwah, seorang dai harus mampu membaca kondisi jemaah yang dihadapinya. Harus tahu situasi dan kondisi yang tumbuh dan berkembang di lingkungan itu. Kalau tidak, kegagalan yang akan melanda. Pada gilirannya jamaah akan kecewa. Sekarang ini dalam kesehariannya orang-orang sudah cukup dibebani dengan problem kehidupan yang bermacam-macam, yang terkadang membuat orang stres. Untuk itu agama harus tampil sebagai alternatif. Kondisinya sekarang kan harga barang terus naik, semua ikut naik, jujuran ikut naik. Bagi yang mau nikah, akhirnya kadang-kadang jadi tertunda nikahnya. Ini jadi masalah, jadi problem tersendiri. Nah, kalau agama disampaikan secara serius terus, yang membuat kening berkerut, bisa jadi agama itu akan menjadi beban tersendiri yang cukup berat. Akhirnya orang menjauh dari agama. Jadi humor yang enteng akhirnya bisa menjadi salah satu alternatif untuk menyampaikan pesan dakwah. Ketika seorang dai menyampaikan ceramahnya, ada di antara pendengar yang mengantuk atau melakukan suatu hal karena jenuh, maka akan mempengaruhi pendengar yang lainnya. Kalau jamaah sudah mulai merasa jenuh, biasanya kalau di antara mereka ada yang batuk, yang lain ikut-ikutan batuk, walau tenggorokannya tidak merasa gatal. Tapi kalau di musim corona ini, orang nggak ada yang berani batuk, takut dibilang positif. Sahabat-sahabat mudaku, humor dalam ceramah agama bisa disajikan sepanjang untuk mengembalikan perhatian, mengatasi jenuh, menghilangkan rasa pengantuk pendengar. Jadi, humor diperlukan seperlunya saja. Kalau kebanyakan humor akan mengurangi nilai dakwahnya. Bahkan tidak mustahil yang akan diingat nantinya oleh jamaah adalah
humornya, bukan isi ceramahnya. Kalau sudah demikian, kondisinya akan jadi lain. Penceramah bukan lagi dipandang sebagai dai, tetapi akan dinilai sebagai pelawak. Jelas beda antara pelawak dan penceramah. Pelawak itu tujuannya adalah membuat orang tertawa, sedangkan bagi penceramah, humor hanya sebagai alat. Dalam berkomunikasi sehari-hari pun, ajaran Islam tidak membenarkan humor yang berlebihan, apalagi dalam berdakwah. Sebab humor yang berlebihan dikhawatirkan akan mengakibatkan perasaan yang tidak enak di hati orang. Barangkali ada di antara jamaah yang tersinggung. Humor yang tidak dibatasi akan dapat menurunkan kredibilitas seorang dai. Sahabat-sahabat mudaku, menyelipkan humor dalam ceramah agama ada beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan. Yakni gunakan humor hanya untuk menghilangkan kejenuhan. Ketika kita melucu, beri kesempatan jamaah untuk tertawa. Bila kita tidak memberi kesempatan hadirin untuk tertawa, pasti lelucon itu akan gagal. Bila hadirin tertawa, kita boleh tersenyum. Tapi sebaiknya jangan menertawai lelucon kita sendiri. Kita yang berkisah, kita yang tertawa. Coba. Jangan sesekali menghina atau merendahkan orang lain. Ceritakan hal-hal yang lucu mengenai diri kita, mengenai diri kita sendiri. Itu pun kalau mau. Tapi jangan merendahkan orang lain. Khawatir lelucon kita akan membuat orang tersinggung, apalagi marah. Itu sangat berbahaya. Kemudian jangan melucu terus. Kalau melucu terus bisa kebablasan, kamirawaan dalam bahasa Banjarnya. Bisa juga malah membuat orang jenuh. Nah, menurut Dr. Aid Al-Qarni, penulis buku I'tabassam, humor dalam Islam diperbolehkan selama dalam koridor kesopanan, keimanan, tidak mengandung mudarat, tidak terjerumus kepada laghun, kesia-siaan. Demikian sekelumit pembahasan tentang humor dalam dakwah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan atau sanggahan silakan di komen. Kalau Anda senang silakan tersenyum dan di komen juga. Tapi jangan lupa di like dan diklik tanda loncengnya. Terima kasih. Barakallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.